Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan pelajaran usulul fiqh, masih pada bab al-kalam. Bab al-kalam dalam pembahasan taqsimul kalam min haitsu al-isti'mal. Taqsimul kalam min haitsul isti'mal itu terbagi berapa ya Ahmad? Taqsimul kalam min haitsul isti'mal terbagi berapa? Terbagi dua. Apa aja itu? Al-haqiqah wal majaz. Baik. Al-haqiqah wal majaz. Ma ma'na al-haqiqah ya Ya'qub? Al-haqiqatu hiya al-lafdhul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Hakikat adalah lafaz yang digunakan dalam apa yang diletakkan baginya, yang diperuntukkan untuknya. Taib. Dan kita telah sebutkan al-haqiqatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Hakikat itu terbagi menjadi 3 macam. Apa saja ya Muhammad? Lughawiyah, syar'iyyah, dan urfiyah. Lughawiyah, syar'iyyah, dan urfiyah. Taib. Haqiqatul lughawiyah, al-haqiqatul urfiyah, dan al-haqiqatul syar'iyyah. Contoh al-haqiqatul lughawiyah, Abu Zur'ah. Berikan contoh al-haqiqatul lughawiyah. Misalkan penggunaan kata apa? Lihat aja di situ. Misalu dzalik, kata Syekh, misalu dzalik. Salat. Maknanya fil lughah adalah doa. Baik. Tetapi di dalam syariat tidak bisa digunakan makna lughah ini. Di dalam makna syar'inya tidak bisa digunakan makna lughah. Jadi maksudnya di situ seorang harus pandai-pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang dimaksudkan di situ makna syar'i, maka dia bawa ke makna syar'i. Kalau yang dimaksudkan makna lughah, maka dibawa kepada makna lughah. Sehingga dia selamat dari penyimpangan. Yang dimaksud dengan salat pada makna syar'i, kalau Allah memerintahkan untuk mendirikan salat adalah sekumpulan ucapan dan gerakan yang dimulai dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan salam. Ini makna syar'iyyah. Jadi ketika disebutkan dengan makna syar'i, dia tidak boleh membawanya kepada makna lughah. Sebaliknya, ketika ada qarinah bahwa yang dimaksudkan di situ adalah makna lughah, maka dibawa kepada makna lughah. Contohnya apa? Dalam Al-Qur'an ya akhi, penggunaan kata salat tapi dengan makna lughah. Telah kita contohkan kemarin. Siapa namanya antum? Hah? Ahmad. Abu man? Abu Samurah. Masya Allah. Ahsanta. Contoh di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Wala tusalli. Taib. Itu makna lughah atau makna syar'i? Makna syar'i. Artinya apa? Jangan solat jenazah maksudnya. Jangan mensolati orang-orang yang mati di atas kekafiran atau orang-orang munafik. Taib. Sekarang yang anda tanyakan lagi, Abu Mujahid, penggunaan solat dalam makna lughah. Itu makna syar'i ya Ahmad, bukan makna lughah. Salat di situ maksudnya salat secara syariat, yakni salat jenazah. Tidak boleh melakukan salat jenazah untuk siapa? Orang-orang yang mati di atas kekafiran. Mujahid, baina kulli adzanain as-shalah, labas. Baik. Itu makna syariat. Yang saya tanyakan makna lughah. Apa? Iya, dengan makna doa dalam Al-Qur'an. Kemarin sudah kita contohkan kan? Atau dalam As-Sunnah. Antum ya akhi, siapa nama antum? Talibul ilmi. Abdul Faruq. Penggunaan kata salat dengan makna lughah dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Faruq? Ilyas? Ahsan, tabarakallahu fiik. Ini dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Surat At-Taubah ayat ke-103, wa shalli 'alaihim, dan salatlah atas mereka. Maksudnya apa?
doakan mereka. Allahumma sholli alaihim. Dalam as-sunnah yang kita contohkan kemarin, man ya Jabir? Hadis Abu Hurairah. Taib. Ahsanta. Barakallahu fiik. Lafaznya? Man da'a ila hudan. Gimana lafaznya? Idza du'a ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Taib Wasil insyaallah taala kita masuk pada taqsimul kalam min haitsul istimal yang kedua. Pembagian al-kalam dari sisi istimal penggunaannya yang kedua, yaitu ats-tsani al-majaz. Yang kedua al-majaz. Hanya saja sudah kita jelaskan di awal bahwasannya ini pembagian yang tidak benar sebetulnya. Pembagian yang salah. Tidak dikenal di masa salaf, di masa sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Tidak dikenal yang seperti ini. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala pada bagian akhir khilaf ulama di dalam permasalahan ini. Baik, sekedar kita tahu aja apa yang dimaksud majaz oleh ulama yang membagi atau membolehkan adanya al-majaz. Adanya al-majaz di dalam Al-Quran maupun di dalam bahasa. Baik. Al-majaz huwa al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Majaz itu adalah lafaz yang digunakan pada ghairi ma wudi'a lahu, bukan tempat yang diletakkan baginya, yakni bukan diperuntukkan baginya. Mithlu asadun lirrajuli syuja'. Contohnya apa? Penggunaan kata asad, singa, bagi seorang yang pemberani, bagi seorang laki-laki yang pemberani. Asad adalah hewan, tetapi laki-laki pemberani disebut juga asad. Sehingga ucapan asad untuk seorang laki-laki pemberani bukanlah hakikat, melainkan majaz. Melainkan apa? Majaz. Baik. Dan ini banyak sekali contohnya dalam penggunaan bahasa. Ya. Contohnya, si fulan bertangan panjang. Apa artinya tangan panjang? Hah? Pencuri. Tetapi dalam as-sunnah, tangan panjang itu artinya orang yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah, sehingga dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah mengabarkan yang paling dahulu meninggal di antara kalian, istri-istri Nabi, adalah orang yang paling panjang tangannya. Siapa yang dahulu meninggal? Istri-istri Nabi SAW, Zainab. Setelah diukur, ternyata tangannya lebih pendek. Maka yang dimaksud di situ adalah orang yang apa? Suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah. Baik. Kata Syekh, fakharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal. Maka keluar dengan ucapan kita al-musta'mal yang digunakan, al-muhmal yang tidak digunakan. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maka yang tidak digunakan ini tidak dinamakan hakikat, tidak pula dinamakan majaz. Seperti isyarat. Isyarat bukanlah musta'mal, sehingga dia tidak bisa disebut hakikat, tidak pula bisa disebut sebagai majaz. Baik. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqatu. Dan keluar dengan ucapan kita bahwasannya majaz itu digunakan bukan pada sesuatu yang diperuntukkan baginya, adalah al-haqiqat. Sebab hakikat adalah sesuatu yang digunakan sesuai peruntukannya. Kalau asad ya asad untuk singa. Kalau rajul ya rajul untuk manusia. Sehingga dia berbeda dengan hakikat. Baik, ini makna majaz. Wala yajuzu, dan ini penting sekali. Poin berikutnya, Syekh akan menyebutkan tentang hukum penggunaan majaz dari sisi atau dalam pandangan ulama ahlus sunnah yang membolehkan majaz. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin. Dan tidak dibenarkan membawa suatu lafaz kepada majaz, kepada makna majaz, illa bidalilin sahih, kecuali dengan dalil yang sahih. Yamna'u min iradatil haqiqah. Di mana dalil tersebut menghalangi makna hakikatnya. Menghalangi makna hakikatnya. Yang tidak mungkin dipahami sebagai makna hakikat.
Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Dan inilah yang dinamakan di dalam ilmul bayan, yakni ilmul balaghah, sebagai qarinah, indikasi, itu dalil. Baik. Jadi, ini syarat yang pertama. Tidak boleh kita katakan suatu lafaz itu sebagai majaz kecuali ada dalil yang sahih yang menghalangi dibawanya lafaz tersebut kepada makna hakikat. Kalau tidak ada dalil yang sahih, maka tidak dibawa kepada majaz. Tidak dibawa kepada majaz. Baik. Sebagai contoh penyimpangan ahlul bid'ah dalam babul asma was sifat. Ya. Dan ini diantara mudaratnya pembagian hakikat dan majaz. Akan membawa kepada penyimpangan besar di dalam masalah akidah. Yang paling terbanyak di dalam masalah asma was sifat. Bahkan orang-orang yang memang di hatinya ada penyakit itu membawa kepada semua penyimpangan-penyimpangan. Sampai lafaz-lafaz yang sudah jelas hakikat pun mereka sebut sebagai majaz. Ya, seperti puasa. Mereka katakan puasa itu cuma majaz. Hakikat puasa adalah apa? Al-imsak, menahan diri, anis syurur, dari semua keburukan-keburukan. Gak apa-apa orang makan dan minum, yang penting dia menahan diri dari keburukan. Gak melakukan hal yang buruk. Sampai seperti itu. Iya. Dan seterusnya, banyak sekali lafaz-lafaz syariat, sampai tidak, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan tersisa dari syariat ini kalau setiap orang yang mengklaim ini sebagai suatu majaz itu diterima. Dan ini kita berikan contoh bagaimana penyimpangan yang besar diakibatkan mereka membawa setiap ayat kepada makna majaz walaupun tanpa ada dalil yang menunjukkan hal itu. Contoh yang masyhur, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Maka mereka simpangkan maknanya, mereka katakan makna istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, itu bukan hakikatnya, tapi itu hanya majaz. Maksudnya apa? Istila. Ar-Rahman 'alal arsy istawa ay istaula, maksudnya berkuasa. Sehingga mereka tidak mengimani Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dari mana dalilnya mereka dapatkan ini? Tidak ada dalilnya sedikit pun, kecuali setelah berlalu 3 generasi, lalu ada seorang penyair mengatakan bahwasannya istiwa maknanya adalah istaula. Itu dalilnya. Dalil yang tidak bisa diterima sama sekali. Bahasa seorang penyair setelah 3 generasi pertama. Adapun generasi pertama Islam yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kemudian murid mereka tabi'in wa tabi'ut tabi'in, tidak sama sekali memahami demikian. Maka ini contoh bagaimana mereka membawa lafaz hakikat kepada makna majaz tanpa dalil. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, tidak terbelenggu. Tidak terbelenggu. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka katakan maksudnya tangan Allah Subhanahu wa taala di situ adalah makna majaz. Maksudnya adalah nikmat. Betul. Dalam makna bahasa, tangan bisa bermakna nikmat. Tangan bisa bermakna nikmat. Tetapi kita sedang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara tentang kalamullah azza wa jalla. Tidak cukup dengan makna bahasanya. Tetapi harus dilihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memahami. Itulah dalil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya, itulah dalil. Sementara tidak ada dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menafsirkannya itu sebagai apa? Sebagai kenikmatan. Bahkan di dalam ayat ini sudah terdapat dalil Allah Subhanahu wa taala menetapkan tangan. Kalau dilihat dari ayat sebelumnya, ini bisa dilihat surat Al-Maidah ayat ke-64, itu ada sebabnya. Kenapa Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan? Yaitu ucapan orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah mengatakan gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Tangan-tangan mereka itulah yang terbelenggu dan terlaknat mereka karena ucapan mereka. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, tidak terbelenggu. Maka jelas sekali, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari sedikit pun kepada orang-orang Yahudi atas ucapan mereka Allah memiliki tangan. Bukan itu yang Allah ingkari. Apa yang Allah ingkari? Ucapan mereka maglulah, tangan Allah terbelenggu. Itu yang Allah ingkari.
Bahkan Allah menetapkan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Jadi Allah tetapkan seperti yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi, tangan Allah. Cuman yang Allah nafikan adalah ucapan mereka maglulah, terbelenggu. Berarti sebagaimana kata para ulama, dalam bab ini orang-orang Yahudi itu masih lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim dan mengingkari adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih buruk daripada Yahudi. Yahudi hanya mengatakan tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki tangan sama sekali. Mana yang lebih buruk? Yang satu mengatakan Allah memiliki tangan tapi tangannya terbelenggu. Yang satu mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Berarti diserupakan dengan apa? Dengan orang cacat yang tidak memiliki tangan. Baik. Jelas sekali ini kemungkaran. Dan itu terjadi karena apa? Yang mereka gunakan adalah akal mereka dan perasaan mereka. Akal mereka dan perasaan mereka mengatakan, kalau kita menetapkan bagi Allah tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini berasal dari mana? Dari akal dan perasaan. Berarti dalilnya apa? Dalil akal, bukan dalil syar'i. Padahal jelas sekali. Walaupun sama-sama namanya tangan, Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, jelas berbeda antara tangan Allah dan tangan makhluk, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laisa kamitslihi syai'un. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk saja yang sama-sama memiliki tangan, sudah terjadi perbedaan yang begitu besar, apalagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka membawa makna tangan kepada makna majaz, bukan kepada hakikatnya, termasuk penyimpangan. Ini contoh ya. Baik. Dan ini merupakan sebesar-besarnya dalil bahwasannya memang tidak ada majaz di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada majaz di dalam Al-Quranul Karim. Ini pendapat yang benar ya. Jangan dikira kita membahas majaz kemudian kita membolehkan majaz. Tidak. Ini pendapat yang benar. Tidak ada majaz di dalam Al-Quranul Karim. Kalaupun kita mau mengatakan majaz itu ada, maka al-aslu fil lafzi al-haqiqah. Ini kaidah. Ini kaidah penting bagi ulama yang mengatakan ada majaz dalam Al-Quran. Al-aslu fil lafzi huwal haqiqah. Tidak boleh dibawa kepada makna majaz illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah. Kecuali ada dalil sahih yang menghalangi penyebutan, menghalangi dimaknakan dengan makna hakikat. Iya. Mungkin bisa saya berikan contoh di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar, la tasubbu ad-dahr. Yu'dhin ibnu Adam yasubbu ad-dahr." Maka la tasubbu ad-dahr fa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anak Adam menyakiti aku. Bagaimana bentuk menyakitinya? Dia mencela waktu. Maka janganlah kamu mencela waktu, sebab aku adalah waktu. Uqallibu laila wan nahar. Aku yang mengatur siang dan malam, yang membolak-balikkan siang dan malam. Baik. Di sini hadis ini tidak menunjukkan Allah bernama Ad-Dahr, waktu. Kenapa? Karena ada dalil. Apa dalilnya? Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu, membolak-balikan siang dan malam. Itu dalil. Tetapi apakah ini makna majaz? Bukan makna majaz juga. Ya, nanti akan kita berikan isyaratnya dalam pembahasan berikutnya. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi, dan disyaratkan untuk benarnya penggunaan lafaz dalam makna majaznya adalah wujudur irtibati bainal makna al-haqiqi wal majazi. Adanya keterkaitan antara makna hakiki dan makna majazi. Liyasihat ta'bir bihi. Liyasihat ta'biru bihi anhu. Agar menjadi benar pengungkapan atau pengibaratan lafaz tersebut ya, dengan majaz dari lafaz tersebut. Pengungkapan dengan majaz dari lafaz tersebut. Bihi kembali kepada majaz, anhu kembali kepada apa? Lafaz. Baik? Paham ya? Domir ha di bihi kembali kepada majaz, anhu domir ha di anhu kembali kepada apa? Lafaz. Baik. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil ilaqah. Dan inilah yang dinamakan dalam ilmul bayan sebagai al-ilaqah. Sebagai al-ilaqah. Jadi harus ada keterkaitan makna
Harus ada keterkaitan makna. Baik. Kalau tidak ada keterkaitan makna, maka tidak boleh membawa makna hakikat kepada makna majaz. Tidak boleh membawa makna hakikat kepada makna majaz. Iya. Sebagai contoh tadi, kata yadun, majaznya adalah nikmat. Atau kata nikmat, iya, atau kata yadun, majaz dari kata nikmat. Kata yadun, tangan, majaz daripada nikmat. Ya, misalkan seorang mengatakan, si fulan memiliki tangan terhadapku. Maksudnya apa? Memiliki jasa. Ya, suka menolong, suka membantu aku. Ini ada keterkaitan. Baik. Namun tidak cukup untuk ditafsirkan kepada makna yadun apabila disandarkan kepada Allah. Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Tidak ada dalil. Hanya sekedar keterkaitan bahasa, tidak ada dalil syar'inya. Demikian pula, ta'bir an-nafsu bir-raqabah. Diri seseorang dengan apa? Raqabah. Apa raqabah? Lehernya. Di mana sisi keterkaitannya? Keterkaitannya jelas sekali. Kalau leher diputus, matilah dia. Sedangkan apabila manusia itu ditakbir dengan apa? Dengan kuku misalkan. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena keterkaitannya lemah sekali. Kalau kuku diputus, orang nggak akan mati. Ini pada umumnya ya. Walaupun mungkin pas ajalnya kukunya diputus mati. Taib. Jadi kurang tepat. Kalau ditakbir dengan apa? Dengan kuku. Iya. Maka harus ada keterkaitan. Makna antara hakikat dan majaz. Harus ada keterkaitan makna antara hakikat dan majaz. Kemudian beliau menjelaskan macam-macam alaqah. Ini yang disebut dengan ilaqah. Keterkaitan ini disebut dengan ilaqah. Maka poin berikutnya Syekh akan menjelaskan macam-macam ilaqah. Untuk ringkasnya, ilaqah itu terbagi dua. Ilaqah musyabaha wa ghairul musyabaha. Ilaqah musyabaha dan ghairul musyabaha. Kemudian ilaqah musyabaha terbagi dua. Ada yang disebut dengan majaz mursal dan ada majaz akli. Majaz mursal dan majaz akli. Majaz mursal itu adalah pada kalimat, sedangkan majaz akli pada penyandarannya. Ini ringkasannya. Ilaqah itu terbagi dua, ilaqah musyabaha wa ghairul musyabaha. Kemudian ilaqah ghairul musyabaha terbagi dua lagi, menjadi majazun mursal dan majazun akli. Majazun mursal adalah majaz di dalam kalimat, majazun akli, majaz di dalam isnad atau penyandaran. Baik. Kata Syekh rahimahullah, wal ilaqah imma an takuna al musyabaha atau ghairaha. Dan ilaqah itu bisa jadi musyabaha atau ghairul musyabaha. Fa in kanatil musyabaha summiyat tajawuz isti'aratan. Maka apabila ilaqah itu musyabaha, majaznya dinamakan apa? Isti'arah, peminjaman. Kat tajawuz bilafzi asad 'anil rajul syuja. Seperti majaz dengan tajawuz itu artinya majaznya. Tajawuz dengan lafaz asad dari laki-laki yang pemberani. Maksudnya apa? Seakan-akan lafaz asad ini dipinjam untuk digunakan untuk digunakan sebagai takbir bagi laki-laki pemberani, sehingga dinamakan isti'arah. Dari mana sisi musyabahanya? Sisi musyabahanya ada pada apa? Asy-syaja'ah. Keberanian, sama-sama berani. Maka dipinjam. Baik. Dan itu pun kalau dalam ilmu balaghah masih ada pembagian-pembagian. Ya. Ada yang makan dengan isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah dan lain sebagainya. Ya, ini cuma sekedar gambaran global saja. Baik. Wa in kanat ghairul musyabaha summiyat tajawuz majazan mursala. Dan apabila tidak saling menyerupai, musyabah, tidak ada penyerupaan. Kalau sebelumnya kan ada penyerupaan. Penyerupaannya di mana? Antara asad dengan rajul syuja', syaja'ah, keberanian. Sekarang pada majaz yang di situ tidak ada penyerupaan, maka dia terbagi dua. Yang pertama majazan mursala, dinamakan dengan majaz mursal in kana tajawuz fil kalimat. Apabila majaz terletak pada kalimat-kalimatnya. Bagian yang kedua dinamakan wa majazan aqliyah. Majaz akli in kana tajawuz fil isnad. Apabila majaznya pada isnad, penyandaran. Misal dzalika fil majazil mursal an taqul. Contoh pada majaz mursal engkau mengatakan ra'ayna al-matar. Ra'ayna al-matarah. Fa kalimatul matar majazun anil ushub. Maka
kalimat atau kata al-matar merupakan majaz dari al-ushub, tanaman atau tumbuhan. Fattajawuz fil kalimah. Maka majaz di sini pada kalimat. Ra'ainal matar, kami memelihara hujan. Padahal yang dipelihara apa? Tumbuh-tumbuhan. Hanya saja dengan turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan ini kemudian menjadi subur, menjadi tumbuh dengan baik, sehingga ucapan ra'ainal matar hanyalah sebuah majaz, bukan hakikatnya. Hakikatnya adalah apa? Tumbuhan, al-ushub. Makanya dinamakan sebagai majaz mursal. Dinamakan sebagai majaz mursal. Baik. Jadi sisi ilaqah atau sisi irtibat. Sisi irtibat di sini apa? Apa? Alilah sebab. Sababun dan musabbab. Baik. Sebab dan akibatnya. Maka kalau begitu dia masih memiliki hubungan antara al-haqiqi dan majaz. Sehingga boleh. Baik. Sehingga boleh dimajazkan. Kenapa? Karena masih ada hubungan. Ini hubungannya dalam sisi kalimat dikatakan sebagai apa? Majaz mursal. Atau contoh lain, kita katakan sungai itu mengalir, ya. Sala an-nahr. Sungai itu mengalir. Apa contohnya, akhi? Contohnya apa? Yang terakhir. Sungai itu mengalir. Ini contoh ya. Siapa namanya tuh? Siapa? Iskandar. Contohnya Iskandar, kita katakan sungai itu mengalir. Ini majaz apa Iskandar? Hah? Majaz? Majaz apa ya Abdul Rauf? Lah, yang di belakang Abdul Rauf. Antum, Mer. Maksud apa? Mursal. Taib. Kenapa dikatakan majaz mursal? Hah? Kenapa? Apa? Taib. Sebelumnya kenapa dikatakan majaz? Hah? Bukan hakikat. Ini hakikat atau majaz? Sungai itu mengalir. Hah? Majaz. Kenapa dikatakan majaz? Ya mengalir airnya. Taib. Kemudian ini kata Numair ini majaz mursal. Kenapa? Ya Salman? Karena ada apa? Abu Mujahid? Ada keterkaitan antara sungai dan air. Makna hakiki dan makna majaznya ada keterkaitan. Baik, bisa dipahami ya? Qala Syekh rahimahullah, wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Dan contoh hal tersebut pada majaz aqli antakula seperti engkau mengatakan anbatal mataru al-ushuba. Anbatal mataru al-ushuba. Hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan. Fal kalimat kulluha yuradu biha haqiqata ma'naha. Maka kalimat ini seluruhnya dimaksudkan adalah hakikat maknanya. Adalah hakikat maknanya. Lakin akan tetapi isnadul inbat ilal matar majazun. Penyandaran penumbuhan tumbuh-tumbuhan itu kepada hujan adalah majaz. Li'annal mumbita haqiqatun atau haqiqatan huwallahi azza wa jalla fattajawuz fil isnad. Sebab yang menumbuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka majaz di sini pada isnad, penyandaran. Majaz di mana? Pada penyandaran. Bukan pada kalimat, sebab kalimatnya secara hakikat iya. Bahwasannya ini kalau dari sisi kalimat ya, bahwasannya memang hujan itu dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena dia sebab yang Allah ciptakan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menumbuhkan. Buktinya apa? Tidak ada hujan pun Allah mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada hujan pun banyak tumbuhan yang mati. Banyak tumbuhan yang mati. Ya, contohnya apa? Banyak gagal panen justru karena hujannya kebanyakan. Hujannya apa? Kebanyakan. Baik. Maka ini disebut tajawuz di dalam isnad. Dinamakan apa? Majaz akli. Ya, contoh yang lain mungkin, misalkan si fulan telah selesai membangun rumahnya. Si fulan telah selesai membangun rumahnya yang megah. Ini majaz akli. Kenapa? Karena hakikatnya yang membangun rumahnya bukan dia sendiri, tetapi para tukang-tukang yang membangunnya. Dia cuma memerintahkan, dia yang membiayai. Sehingga hakikatnya dia yang membangun. Karena kalau dia tidak perintahkan, dia tidak membiayai, maka tidak akan jadi rumah tersebut. Sehingga ini disebut apa? At-tajawuz fil isnad. Dalam penyandaran. Majaz di dalam penyandaran. Iya. Jadi kalau dikatakan si fulan membangun rumahnya, itu cuma majaz. Majaz di dalam apa? Di dalam penyandaran. Sebab hakikatnya yang membangun rumah bukan dia, tetapi tukang. Cuma disandarkan kepada dia.
Taib. Ini makna majaz isnad. Kemudian kata Syekh, ini sekarang poin berikutnya, beliau akan memberikan contoh bentuk majaz mursal. Majaz di dalam apa? Di dalam kalimat. Wa minal majazil mursal, dan di antara bentuk majaz mursal, at-tajawuz biziyadah wa at-tajawuz bil hadfi. Majaz dengan penambahan dan majaz dengan pengurangan. Majaz dengan penambahan dan majaz dengan pengurangan. Baik. Mathalu lil majazi biziyadah biqaulihi ta'ala. Mereka, yakni ulama yang mengatakan adanya majaz, memberikan contoh majaz dengan penambahan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Laisa kamitslihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Innal kaf zaidatun li ta'kidi nafyil matsal anillahi subhanahu wa ta'ala." Mereka mengatakan huruf kaf adalah zaidah, tambahan, untuk menekankan, penafikan adanya penyerupaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menafikan adanya, menekankan, at-ta'kid, adanya penyerupaan, penafikan adanya penyerupaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan, ini contoh majaz di dalam Al-Quran. Kenapa mereka katakan demikian? Sebab andaikan tidak ada huruf kaf, dengan mithlu saja itu sudah cukup. Laisa mithluhu syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditambahkan kaf. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga maknanya kata mithl itu seakan-akan jadi dua. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini kata mereka majaz. Dan maknanya apa? At-ta'kid, untuk mentakkid, menekankan betul-betul. Ya, memang betul-betul tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sahih, ini pun sebetulnya bukan majaz. Ini bukan majaz. Ini bukan pula al-harfuz zaid, bukan pula huruf tambahan. Kecuali apabila yang mereka maksud huruf tambahan ini min haitsu qawaidil i'rab, dari sisi kaidah-kaidah i'rab menurut ulama an-nahwiyin. Menurut siapa? Ulama an-nahwiyin. Betul. Kalau mau di i'rab, kaf itu adalah harfuz zaid. Tetapi min haitsul makna, dia bukan harfuz zaid. Dia memiliki makna. Di dalam bahasa Arab, dia memiliki makna tersendiri yang sudah dipahami oleh orang-orang yang diajak bicara, ya, di dalam ayat ini. Yakni para sahabat, orang-orang Arab di masa itu, mereka sudah pahami. Ini adalah ta'kid, bukan harfuz zaid. Jadi dia memiliki makna tersendiri. Maksudnya apa? Kalau kaf dihilangkan, ya, maknanya tidak akan tidak akan betul-betul lurus. Ya, la yastaqim. Maknanya la yastaqim kalau dihilangkan. Dia memiliki makna tersendiri. Maknanya memang betul ta'kid. Iya. Sebab kalau dikatakan bahwasanya ini sekedar kalimat tambahan, sekedar majaz, ya, dan perlu diketahui, mereka yang mengatakan di dalam Al-Quran ada majaz, atau di dalam ilmu balaghah, yang dimaksud dengan majaz, di antara tanda-tandanya apa? Boleh dinafikan. Ini harus dicatat, kaidah penting. Ya. Mereka mengatakan min abrazi alamatil majaz sihhatu nafyihi. Min abrazi alamatil majaz sihhatu nafyihi. Ini penting sekali. Ulama al-balaghah mengatakan di antara tanda yang terbesar, yang paling nampak bahwa itu adalah majaz, adalah boleh dinafikan. Boleh dinafikan. Contohnya apa tadi? Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Kata singa ini boleh kita nafikan. Ini bukan bermakna singa. Ini kita nafikan saja. Ini maksudnya adalah manusia. Karena enggak mungkin dia berkhutbah di atas mimbar. Baik, fahimtum? Sedangkan kaidah ini enggak mungkin sedikit pun bisa diterapkan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang berani menafikan satu huruf saja dari Al-Quran? Kafir hukumnya, kufur. Ya. Hukumnya adalah kekufuran kalau seorang menafikan satu huruf saja dari Al-Quran. Baik, sehingga pendapat ini lemah. Yang benar itu bukan majaz. Itu bukan majaz, itu hakikat. Memang itu adalah sesuai dengan hakikat. Hakikat menurut siapa? Menurut bahasa Arab pun itu sudah hakikat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas. Baik. Sekarang
contoh sebaliknya. Contoh majazul mursal dengan al-hadzaf, dengan adanya pembuangan atau pengurangan sebuah kata. Berkata Syekh rahimahullah, wa mithalul majazi bil hadfi, dan contoh majaz dengan pengurangan, pembuangan kata adalah qauluhu ta'ala was'alil qaryah. Firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah, dalam surat Yusuf ayat ke-82, dan tanyakanlah kepada kampung tersebut. Maknanya adalah was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk kampung itu. Fahudhifat ahlun majazan, maka dihilangkan kata ahlun sebagai majazan, sebagai majaz. Jadi adanya penghilangan kata ahlun karena majaz. Iya, majaznya qaryah sudah cukup untuk mentakbir kata ahlun, untuk mengungkapkan kata ahlun. Orang sudah paham. Yang dimaksudkan di situ adalah apa? Adalah majaz, bukan kampung, tetapi penduduk kampung tersebut. Ini pun pendapat yang lemah. Yang benar, alaihi al-ulama al-muhaqqiqun, ini adalah hakikat. Ini makna hakikat, bukan makna majaz. Ini makna hakikat, bukan makna majaz. Baik. Demikian pula contoh lain di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Al-Khidr. Ketika mereka memasuki suatu kampung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamahu." Mereka berdua mendapati di kampung tersebut ada sebuah dinding yang mau ya, perhatikan kata yang mau ini, atau yang berkeinginan untuk roboh. Fa'aqamahu. Maka beliau, Nabi Khidir alaihissalam, menegakkan lagi dinding tersebut. Mereka mengatakan, kata yuridu tersebut, sama dengan yang sebelumnya tadi, adalah sebuah majaz. Kenapa? Karena yang namanya jidar, ya, kan benda mati, tidak memiliki keinginan. Ini juga pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Maka kita katakan itu adalah makna hakikat. Sebagaimana was'alil qaryah itu adalah makna hakiki. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, makna tersebut memang digunakan di dalam bahasa Arab secara hakikat. Memang digunakan di dalam bahasa Arab secara hakikat, bukan secara majaz. Orang Arab sudah mengerti. Kalau dikatakan al-qaryah, maka maksudnya adalah ahlun secara hakikat. Iya. Demikian pula penggunaan kata iradah, berkeinginan, untuk jidar, itu secara hakikat ada di dalam bahasa Arab. Hanya jelas maknanya berbeda antara iradah yang ada pada manusia yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Tapi ada di dalam hakikat. Ada di dalam hakikat, di dalam penggunaan orang-orang Arab. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mungkin saja iradah tersebut, iradah tersebut Allah berikan kepada dinding. Allah berikan kepada dinding itu. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja secara hakikat Allah memberikan iradah sebagaimana iradah yang ada pada makhluk yang berakal kepada makhluk yang tidak berakal. Mungkin atau tidak? Mampu atau tidak bagi Allah? Mampu. Mudah sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna." Langit dan bumi, langit yang 7 dan bumi serta seluruh isinya bertasbih kepada Allah. Allah mampu. Padahal mereka bukan makhluk hidup, tetapi Allah mampu. Makhluk hidup dari sisi dari menurut kacamata manusia, itu kan makhluk mati. Tetapi Allah mampu membuat mereka bertasbih. Bahkan Allah mengatakan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Dan tidak ada sesuatu apapun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Tetapi kata Allah, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Maka demikian pula kalian tidak memahami makna iradah pada al-jidar tersebut. Tetapi maknanya sesuai hakikatnya. Baik. Kemudian kata Syekh, "Walil majaz anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmil bayan." Dan majaz memiliki bentuk yang sangat banyak sekali disebutkan di dalam ilmul bayan. Wa innama dzukira tarafun minal haqiqati wal majaz, dan di sini beliau menjelaskan sebab kenapa disebutkan sebagian atau sedikit tentang hakikat dan majaz fi usulul fiqh, dalam pelajaran usulul fiqh, li'anna dalalatal alfadhi, sebab penunjukan lafaz-lafaz imma haqiqah wa imma majaz.
Bisa jadi hakikat dan bisa jadi majaz. Fahtija ila ma'rifati kulli minhuma wa hukmihi wallahu a'lam. Sehingga dibutuhkan untuk mengenal majaz dan hakikat dan majaz dan hukumnya. Tetapi kata Syekh di dalam syarahnya, sebetulnya yang kita butuhkan bukanlah mengenal hakikat dan majaz itu sendiri. Tetapi yang kita butuhkan adalah mengenal hukum setiap lafaz. Itu sebetulnya. Ini hakikatnya. Iya. Jadi seakan beliau meralat apa yang beliau katakan di situ. Yang kita butuhkan bukan mengetahui ini hakikat dan ini majaz. Yang kita butuhkan adalah mengetahui hukum. Maksudnya apa makna daripada lafaz tersebut. Dan ini tidak memerlukan dengan yang namanya ilmu hakikat dan majaz. Cukup kita kembali kepada keterangan-keterangan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis, keterangan para sahabat dan keterangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Itu cukup. Tidak perlu kita mengetahui ini hakikat dan ini majaz. Baik, bagian yang terakhir, beliau akan memberikan tanbih sebagai kesimpulan. Tanbih, peringatan, taqsimul kalam ila haqiqatin wa majazin huwal masyhur inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'an wa ghairihi. Pembagian al-kalam kepada hakikat dan majaz inilah yang masyhur, yang terkenal menurut kebanyakan ulama mutaakhirin, baik di dalam Al-Quran maupun pada selainnya. Dan ulama mutaakhirin di sini termasuk juga sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini kesalahan. Hanya saja yang perlu saya tekankan, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan adanya majaz di dalam Al-Quran tidak sedikit pun berpendapat bahwasannya ayat-ayat sifat itu majaz. Ini yang perlu ditekankan ya. Tidak ada seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ayat-ayat sifat itu majaz. Sehingga istiwa bukanlah secara hakikatnya, tetapi secara majaz, yakni istilah. Sehingga al-yad bukanlah hakikatnya, tetapi secara majaz, yaitu nikmah. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang membolehkan majaz dalam Al-Quran berpendapat demikian. Baik, ini pendapat yang pertama, yang mengatakan adanya majaz dalam Al-Quran. Pendapat yang kedua, waqala ba'du ahli ilmi rahimahumullah, la majaza fil Quran. Berkata sebagian ulama, tidak ada majaz sama sekali dalam Al-Quran. Dan ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang kedua. Waqala akharun rahimahumullah, dan berkata sebagian ulama lagi, pendapat yang ketiga, la majaza fil Quran wala fil ghairihi. Tidak ada majaz dalam Al-Quran dan tidak pula pada selain Al-Quran. Maksudnya selain Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan ini juga pendapat yang kuat, tidak ada majaz di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab di sini adalah bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang betul-betul asli dari ucapan-ucapan orang-orang Arab di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfarayini. Dan pendapat ini yang terakhir, pendapat terakhir, tidak ada majaz baik dalam Al-Quran maupun di dalam bahasa Arab adalah pendapat Abu Ishaq al-Isfarayini. Wa minal mutaakhirin, dan dari kalangan ulama mutaakhirin ada juga banyak yang berpendapat tidak ada majaz sama sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab yang fusha. Adalah al-allama al-Syekh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah. Al-allamah yang sangat alim, Syekh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Muhammad al-Amin al-Shinqiti. Ini gurunya Syekh Utsaimin, ya, gurunya para ulama besar di masa ini, gurunya Syekh Rabi, gurunya Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Demikian pula Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, "Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim rahimahumullah annahu istilahun hadithun." Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, keduanya telah menjelaskan bahwasannya istilah pembagian ucapan al-kalam dengan hakikat dan majaz adalah sesuatu yang hadith, sesuatu yang baru. Ba'dan qida'il quruni thalatha al-mufaddalah, setelah berlalunya 3 kurun yang utama, yaitu sahabat tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Jadi sesuatu yang baru, tidak dikenal di masa sahabat, tidak pula di masa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Maka inilah, ini adalah sebuah kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Memang ada sebagian salaf mengucapkan majaz, seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Tetapi perlu diketahui, yang mereka maksud dengan majaz adalah ma yajuzu fil lughah. Ma yajuzu fil lughah.
apa yang dibolehkan di dalam bahasa. Bukan majaz seperti yang diinginkan oleh ahlul balaghah adalah ma yasihhu nafyuhu, apa yang dibolehkan untuk dinafikan. Perhatikan ya perbedaannya. Ma yajuzu fil lughah dan ma yasihhu nafyuhu. Apa yang dibolehkan di dalam lughah dan apa yang boleh dinafikan. Ini titik perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah di dalam memahami majaz. Kalau ahlus sunnah memahami majaz itu ma yajuzu fil lughah, apa yang dibolehkan di dalam lughah. Sedangkan ahlul bid'ah mereka mengatakan ma yasihu nafyuhu. Majaz itu adalah ma yasihu nafyuhu, apa yang boleh dinafikan. Sehingga mereka menafikan makna al-istiwa dan mereka ganti dengan makna al-istila. Mereka nafikan al-yad diganti dengan apa? An-ni'mah. Baik. Wa nasarahu, dan mereka berdua, yakni Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, mendukung pendapat ini bi adillatin qawiyah, dengan dalil-dalil yang sangat kuat, katsiratin, dan sangat banyak, tubayyinu, menjelaskan liman ittala 'alaiha, bagi siapa yang menelaah permasalahan ini, anna hadzal qaula huwas shawab, bahwasanya pendapat ini, pendapat yang terakhir adalah benar, itulah yang benar. Disebutkan dalam catatan kaki, bagi siapa yang mau menelaah ucapan Syekhul Islam pada Kitabul Iman halaman 73. Adapun Imam Ibnu Qayyim pada Mukhtasarul Sawa'iq, ya, ringkasan kitab As-Sawa'iqul Mursalah pada halaman 1510. Pada ringkasannya ya, halaman 1510. Baik, memang sepintas ana lihat banyak sekali dalil-dalil bantahan kedua imam bagi siapa yang membolehkan adanya adanya majaz di dalam Al-Quran, ini tidak benar. Was sahih, dan yang sahih, ya, kesimpulannya tidak ada majaz dalam Al-Quran, tetapi yang ada uslubun min asalibil lughatil arabiyyah. Di dalam Al-Quran hanyalah uslub, metode, dari metode-metode yang sudah dikenal di dalam bahasa Arab. Itu metode yang hakikat, yang hakiki, bukan sebuah majaz. Ya, seperti was'alil qaryah, itu bukan majaz, tetapi hakikat, sehingga dia merupakan uslub min asalib al-lughatil arabiyyah, bukanlah sebuah majaz. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan al-kalam. Fi iskal, ada yang belum jelas, belum dipahami? Yang belum paham tanyakan kepada yang sudah paham saja. Baik, ini penting. Kalau seorang memahami usul dengan baik, maka dia akan sangat mudah sekali untuk memahami banyak permasalahan yang tercabang darinya. Kalau seorang paham ini dengan baik, seluruh permasalahan yang tercabang darinya akan mudah dia pahami. Tapi kalau di sini dia sudah tidak paham, maka banyak sekali masalah yang tercabang dari sini. Namanya juga usul. Usul adalah semacam pondasi darinya, semacam pokok darinya akan tercabang. Yatafarra anhu masail katsirah. Al-usul ma yatafarra anhu masail katsirah. Akan tercabang darinya banyak permasalahan. Kalau kita tidak paham usul, maka kita tidak akan paham banyak permasalahan yang tercabang darinya. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.